Shalom, selamat pagi. Warta Jemaat untuk ibadah minggu hari ini tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama akan dilaksanakan ibadah keluarga 2 minggu sekali dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Link ibadah online melalui Zoom akan dikirimkan melalui WhatsApp group ataupun melalui personal chat. Yang kedua, ibadah minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Edi Liverde MSI Theol. Liturgos Pendeta Ina Sisani SSN. Pembaca warta dan pembaca Alkitab saya sendiri Leni Nyunting. Pianis Alprinda Clara. Yang ketiga, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Demikian warta Jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jakarta, Minggu 23 Agustus 2020. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Jemaat GKE dimanapun berada. Masih dalam subtema berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Mengajak kita untuk menghayati dan merenungkan bagaimana kita dapat berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Dapatkah kita berakar dalam kebenaran dan firman Allah? Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama angkat pujian Salam Damai. Bapak Ibu boleh bersalam-salaman dengan saudara di kiri kanan saudara. Salam damai, salam saudaraku. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam damai, salam saudaraku. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, sancai sugeng, santi sadu. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling mengampuni, mari kita saling melayani. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, sancai sugeng, santi sadu. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya undang kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita nyanyikan bersama PKJ 127, Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Tiliklah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami juga lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami juga lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami ini ya Tuhan. Karena itu kami memohon ampunilah dosa kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah terbatas. Dan kami juga menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Engkau melayakkan kami untuk terus berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah mereka masing-masing. Kiranya pujian, doa dan penyembahan, juga firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat 10 yang berbunyi, "Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Mari kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani kepada seorang bernama Sifra dan
yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan mereka, karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika bukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia padanya. Tentulah ini bayi yang orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu lebih besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena itu telah menarikkan dari air." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang menuntun kami kepada kehidupan. Kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah di hari ini ya Tuhan. Dalam kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman ini boleh kami hayati dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu sebagai alat dalam pemberitaan firman ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius pasal 16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, dengan perikop pengakuan Petrus. Saya baca demikian bunyinya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terlihat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman ini dan melakukannya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sebuah pengakuan itu datang dari pengalaman seseorang. Entah itu pengalaman dalam pengertian real yang terjadi dalam kehidupannya. Pengakuan itu akhirnya yang mempengaruhi atau semacam prinsip atau semacam kompas dan sekaligus membentuk seseorang itu dalam perjalanan hidupnya. Oleh sebab itu, pengakuan bisa saja bersifat pribadi dan bisa juga bersifat komunitas. Karena pengalaman itu adalah boleh pengalaman pribadi, tetapi juga ada pengalaman yang bersifat pengalaman komunitas. Pertanyaan Yesus kepada muridnya ketika mereka berada di daerah Kaisarea Filipi, ia sangat menarik bagi kita untuk renungkan. Karena ia bertanya tentang objek yang sama tetapi dari dua pendekatan yang berbeda. Objek itu yaitu tentang anak manusia, yaitu dirinya sendiri. Pertanyaan pertama diajukan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Terdapat dalam ayat 13b. Para murid mulai mencoba menggambarkan anak manusia itu menurut kata orang. Yaitu ia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari nabi itu. Sekali lagi, itulah gambaran berdasarkan kata orang. Jadi bukan sebuah pengakuan. Jemaat Tuhan, terkadang pengakuan atau gambaran dari orang lain, kita tempel saja menjadi pengakuan kita. Dan apa yang terjadi? Kita tidak memahami pengakuan itu. Dan kita menjadi ikut-ikutan saja dengan pengakuan itu. Harusnya gambaran berdasarkan apa kata orang itu hanya sebagai pembanding saja untuk kita merumuskan atau memutuskan apa pengakuan kita sendiri. Oleh sebab itu, dalam banyak hal, misalnya ketika membuat visi gereja, visi keluarga, atau visi pribadi, tidak mungkin berdasarkan kata orang. Kita ambil di internet lalu kita copy paste saja, maka pastilah semuanya itu tidak bisa dihayati karena tidak kontekstual.
Oleh sebab itu ketika Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua, yaitu menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan itu bukan hanya sekedar menguji pengetahuan para murid, tetapi sesungguhnya mau melihat bagaimana pengalaman kebersamaan antara dia dan mereka selama ini. Apakah pengalaman kebersamaan mereka selama ini sebagai seorang guru dan murid betul-betul dihayati atau tidak dalam perjalanan hidup mereka? Dan dia membutuhkan pengakuan pribadi dalam sebuah pengalaman komunitas mereka selama ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apabila kita melihat ke dalam perjanjian lama, bahwa bangsa Israel mengenal Allah bukan karena ajaran Musa, atau bukan karena bisikan ilahi di dalam hati sanubari mereka, melainkan karena pergaulan mereka dengan Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengalaman itu baik ketika mereka berada di tanah Mesir dalam zaman perbudakan, maupun ketika mereka berada 40 tahun di padang gurun, ataupun ketika mereka telah hidup di tanah pusaka di Kanaan. Oleh sebab itu berdasarkan semua itu, di Ulangan 32 ayat 6, Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka datang dalam pengakuan bahwa Allah adalah Bapa Israel yang harus dibalas dengan kesetiaan dan ketaatan mereka. Sehingga memunculkan pengakuan bahwa Engkau adalah Allah kami dan kami adalah umat-Mu. Seperti terdapat dalam Keluaran 6 ayat 6 yang berbunyi, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Petrus menjawab Yesus dengan mengatakan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban itu mengandung konsekuensi bahwa pengakuan itu harus terlihat dalam kesetiaan dan ketaatan. Yang berarti bahwa pengakuan itu harusnya sebagai jalan hidup mereka masing-masing. Dan menjadi pengakuan bersama. Dan itu juga berarti sebagai jalan hidup bersama. Sehingga yang dituntut oleh Yesus Kristus itu bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi apa kata saya dalam pengalaman saya. Apabila kita cek perjalanan hidup Petrus di atas pengakuan itu, kita menemukan bahwa pengakuan ini tidak langsung jadi, tetapi dia bangun dalam proses kesetiaan dan ketaatannya. Walaupun Petrus harus menjalaninya tertatih-tatih. Jemaat Tuhan, kalau saja pribadi kita, keluarga kita, atau gereja kita dibangun di atas pengakuan itu, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu artinya bahwa pengakuan itu boleh jadi semacam mercusuar yang kita tuju sekaligus jalan yang kita tempuh, dan itu melampaui segala kepentingan yang ada. Dalam pengertian yang lain, misalnya dalam kehidupan bergereja, misal saja ada debat, ada beda pendapat, ada pertengkaran, ada diskusi yang alot, dan lain-lain. Semua itu tidak boleh mengalahkan semangat kita atas pengakuan bersama itu. Dan pengakuan itu harus di atas segala-galanya, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jemaat Tuhan, di atas pengakuan itu harusnya kita bertumbuh, berakar, berkembang, serta berbuah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus dan para murid mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka kita pun mengakui dan bertumbuh serta berbuah dalam pengakuan itu. Saya mengajak kita untuk bersama-sama angkat pujian.
Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang Maha Esa, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami secara pribadi, keluarga, dan gereja mengakui bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup itu, yang menuntun kami dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dan juga dalam kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Biarlah pengakuan itu ya Tuhan yang akan melandasi perjalanan kehidupan kami dalam kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu Tuhan di atas pengakuan itu. Kami menaikkan doa kami ya Tuhan untuk jemaat-Mu, Jemaat GKI Jakarta, baik yang tinggal di Jakarta ini, di Bogor, di Tangerang, dimanapun berada. Begitu juga dengan seluruh jemaat GKI dimanapun ya Tuhan. Tuhan kiranya mengaruniakan damai, sejahtera, kesehatan, dan kekuatan, roh hikmat, dan akal budi. Sehingga kami semua boleh mempersembahkan kebaikan, kepujian, dan kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan yang jemaat-Mu tekuni dalam banyak profesi. Baik jemaat-Mu sebagai pegawai negeri sipil, swasta, dipercaya sebagai pejabat negara dan pemerintahan, anggota DPD RI, DPR RI, dan dalam banyak tingkatan dimanapun mereka dipercaya ya Tuhan. Para petani, nelayan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berkenan di hadapan. Biarlah semuanya itu disyukuri dan ditekuni dengan sungguh-sungguh. Lewat semuanya itu Tuhan, kiranya Engkau boleh berkarya dan menjadikan semuanya itu alat di tangan Tuhan. Sehingga kami boleh berarti, berguna, dan berdampak bagi kehidupan ini. Saat ini bangsa kami bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia ya Tuhan sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berhikmat dan akal budi kepada para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia agar dengan disiplin hidup dalam era new normal dengan protokol kesehatan yang baik sehingga satu dengan yang lain boleh saling melindungi dan mata rantai COVID-19 ini segera diputuskan. Kami juga berdoa pada gereja-Mu ya Tuhan, gereja Kalimantan Evangelis, baik gereja sebagai lembaga ataupun warga jemaat,
Kiranya Tuhan menolong kami untuk saling melayani dengan penuh semangat. Dan Tuhan kiranya memberi jalan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pelayanan yang kami lakukan berdasarkan konteks dan keadaan di jemaat masing-masing, boleh kami lakukan dengan maksimal, penuh tanggung jawab dan rendah hati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pendeta dari Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun kami berada dan melayani. Bersama dengan seluruh penetua dan diakon, bikaris, dan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya kami boleh melayani menjadi alat di tangan-Mu yang setia. Ajarkanlah kami saling berbagi, saling mendukung, dan memberi semangat dalam pelayanan dengan rendah hati. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang teguh dalam melayani, terutama di masa-masa sulit ini. Kiranya warga jemaat-Mu juga boleh ambil bagian dalam mendukung pelayanan sesuai dengan talenta masing-masing. Ajarkanlah kami untuk hidup berbagi, saling menopang, dan saling mengasihi, baik dalam kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, warga jemaat-Mu yang sepuh, di mana mereka juga boleh dengan setia melayani ya Tuhan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, teguhkanlah iman dan pengharapan mereka. Dan biarlah mereka tetap menjadi teladan dan panutan yang baik bagi kami semua. Ajarkanlah dan kuatkanlah kami ya Tuhan untuk memikul salib dan mengikut Engkau. Dan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajah-Mu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah, dan tak pernah kau ingkari janji, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku,
menjauh dariku. Aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah, dan tak pernah kau ingkari janji. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah, dan tak pernah kau ingkari janji. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Di hidupku, Tuhan. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagi jemaat, boleh mengumpulkan secara mandiri ke jemaat masing-masing, atau bisa mengirimkan ke rekening Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta. Nas pengantar bagi persembahan kita terdapat dalam Mazmur 54 ayat 8 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkati kami, ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi namamu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kita akan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang dimulai dari aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Yesusku Juru Selamatku, PKJ 202, kita nyanyikan bersama-sama. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku bukhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dimanapun berada. Saya mengundang kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih sudah beribadah bersama Jemaat GKI DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia.